Halo semuanya, kembali lagi bersama Lanjut Nulis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul New World. Namun sebelum masuk ke alur ceritanya, kembali saya mengingatkan jika video ini mengandung full spoiler, maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang disiksa karena dianggap sebagai pengkhianat dan telah menjadi mata-mata pihak lain. Dia pun disiksa sampai berlumuran darah, lalu mayatnya dicor dan dibuang di tengah laut. Lalu diberitakan jika jaksa telah membatalkan tuduhan penggelapan dan manipulasi saham yang ditujukan kepada ketua organisasi kriminal bernama Goldman. Pembatalan dakwaan ini mengakhiri penyelidikan yang telah dilakukan selama setahun dengan alasan kekurangan bukti. Dan ada pihak lain yang merasa dipermalukan karena menuduh jaksa terlalu lunak menghadapi penjahat profil tinggi. Lalu Sino perlihatkan ketua Goldman yang sedang bersantai di dalam mobil, dan tiba-tiba mobil yang dia tumpangi tertabrak sebuah truk. Ketua Goldman itu pun dilarikan ke rumah sakit. Lalu ketika orang-orang Goldman berkumpul, keluarlah dokter yang menangani si ketua. Dokter itu memberitahu jika si ketua telah meninggal. Para anggota Goldman pun berdatangan ke tempat duka guna memberikan penghormatan terakhir. Lalu seorang pria bernama Lee Jong-go dibisiki sesuatu yang membuatnya kesal. Dia pun melihat beberapa wartawan yang memotret aktivitas di rumah duka. Lee lalu mengambil kameranya dan berkata jika mereka tidak boleh memotret. Lalu seorang pria yang bernama Letnan Kang menghampiri Lee dan meminta ganti rugi atas kerusakan kameranya. Lalu Sino pindah ke arah para polisi yang sedang membahas tentang Goldman yang menjadi organisasi kejahatan setelah dipimpin oleh Seok. Namun sekarang dia telah meninggal dan posisi miliknya sedang kosong. Para polisi pun memiliki rencana untuk mempengaruhi pergantian ketua organisasi Goldman. Beberapa kandidat pun diperlihatkan dan kandidat terkuat dipegang oleh Jung Chung dan Lee. Rencana ini memiliki risiko yaitu jika gagal, maka nyawa kedua kandidat ini yang menjadi taruhannya. Lalu Shin berpindah ke arah seorang wanita bernama Shin-woo yang sedang bermain permainan bersama seorang pria bernama Ja-sung. Ja-sung berkata jika beberapa hari lagi akan ada pergantian ketua dan dihadiri oleh semua bos. Ja-sung lalu diberitahu jika dia diberi sebuah tugas. Ja-sung pun mendatangi tempat Kang dan protes karena sebelumnya Kang berjanji jika Seok telah disingkirkan maka Ja-sung tidak akan diberi tugas lagi. Namun kenyataannya, kini dia kembali diberi tugas. Diketahui jika Ja-sung yang berprofesi sebagai polisi telah berpura-pura menjadi gangster selama 10 tahun. Kang pun memberi Ja-sung tugas untuk mendukung Jung Chung sebagai ketua dan setelah itu akan memindahkannya ke luar negeri. Shin berpindah ke arah rapat pemilihan ketua, di mana mereka semua setuju untuk memilih ketua baru secepatnya karena banyak hal yang harus diurus. Rapat dewan pun akan dimulai minggu depan dan akan menunjuk ketua baru. Lalu Jung Chung meminta Ja-sung untuk mengurus kantor karena beberapa hari lagi Jung Chung akan kembali ke Shanghai. Jung Chung meminta Ja-sung untuk merahasiakan kepergiannya karena dia khawatir dia akan membuat masalah. Di dalam parkiran, Jung Chung mencari-cari di mana mobilnya dan tiba-tiba sebuah mobil hampir menabrak dirinya. Mobil tersebut adalah mobil milik Lee. Setelah Lee pergi, Jung Chung dan Ja-sung juga ikut pergi. Lalu, Ja-sung mengobrol dengan Shin-woo dan bertanya apa rencana utama yang dia miliki. Namun sesuai protokol, Shin-woo enggan untuk memberitahu. Hal itu membuat Ja-sung merasa tidak dianggap di kepolisian. Ja-sung lalu pergi memberitahu jika Chung akan pergi esok hari dan menyuruh untuk memeriksa jadwal penerbangannya. Lalu dia datang ke sebuah bangunan dan di bangunan itu telah berada beberapa bos bawahan Lee. Dia bertanya siapa yang akan mereka dukung di rapat pemilihan nanti. Tentu saja ketika orang itu berkata akan memilih Lee dan itu berarti jika Chung akan kekurangan suara. Keesokan harinya, Ja-sung mengantar Chung ke bandara dan di sana Ja-sung melihat intel yang telah dikirim oleh kepolisian. Setelah Chung diperiksa, dia dihampiri oleh beberapa orang dan meminta untuk mengikutinya. Lalu Chung pun bertemu dengan Kang. Lalu Kang menyerahkan laporan tentang korupsi yang dilakukan oleh Goldman. Setelah membacanya, Kang menyuruh agar Chung memberikan keputusan. Chung menyadari jika Kang ingin menyingkirkan Lee dan dengan kata lain Kang mendukungnya. Lalu Sino perlihatkan Kang yang sedang menelpon dan isi pembicaraannya jika dia akan bertindak besok dan menyuruh untuk mengumpulkan orang-orang. Keesokan harinya, Lee dan anak buahnya terlihat sedang menikmati makanan dan tiba-tiba segerombolan polisi dan intel masuk ke ruangan mereka. Dan tak lama kemudian, Kang muncul di hadapan Lee. Lalu Kang membacakan dakwaan yang mengarah kepada Lee
yang isinya jika Li ditangkap karena banyak kasus berat yang menimpa dirinya. Dan pada akhirnya, Li pun ditangkap. Lalu Jasung melihat istrinya yang sedang memeriksa kandungannya dan meminta pendapat tentang tinggal di luar negeri. Lalu istrinya Jasung dihubungi oleh Kang dan diberitahu jika dia belum menerima informasi dari Jasung. Dan ternyata, istri Jasung adalah seorang mata-mata. Dan Kang akan memberitahu Jasung jika istrinya berhenti melakukan tugas. Lalu Chung mendatangi Li yang dipenjara dan mengaku jika dia bukanlah yang melaporkan Li. Namun Li tidak percaya dan berpikir jika bukan Chung berarti bawahannya. Lalu Chung bertemu dengan Kang dan memberikannya oleh-oleh yaitu makanan khas dari Cina. Dan setelah dibuka, kue tersebut berisi uang dengan jumlah yang besar. Dan Chung berjanji akan mengirimkan hal semacam itu secara rutin jika Kang mundur dan membiarkan Goldman melakukan bisnis. Lalu Chung kembali ke mobilnya dan membaca berkas tentang kepolisian Kang. Sementara itu, Shinwo yang sedang melakukan sesuatu melihat jika di depan pintu rumahnya sudah terdapat beberapa orang Yanbian suruhan Chung. Dia pun menghubungi Kang jika penyamarannya telah terbongkar. Orang-orang Yanbian itu kini sudah masuk ke kediaman Shinwo dan bertarung dengannya. Di lain tempat, Jasung menemui Chung di sebuah gudang. Lalu Chung menunjukkan sebuah drum dan juga hadir orang-orang Yanbian tadi. Saat dibuka, Jasung terkejut ternyata Shinwo telah berada di dalamnya dengan kondisi berlumuran darah. Chung memberitahu Jasung jika wanita ini adalah seorang polisi sekaligus mata-mata. Jasung yang sudah mengetahui itu berpura-pura tidak tahu di hadapan Chung. Lalu Chung memberikan sebuah berkas yang berisi biodata kepolisian Kang. Di dalam berkas terdapat satu orang lagi yang membuat Jasung panik karena dia takut jika itu adalah dirinya. Namun ternyata orang terakhir itu bukanlah dirinya. Chung lalu menyuruh orang Yanbian untuk membuang Shinwo dan mayat orang tadi. Jasung lalu mengambil pistol orang Yanbian itu dan melakukan beberapa tembakan ke dalam drum. Dalam penjara, Li didatangi Kang dan diberitahu jika sebentar lagi akan diadakan rapat pemilihan dan dengan ditangkapnya Li, Chung akan otomatis terpilih. Lalu Kang memberikan beberapa foto yang di dalamnya terdapat Chung dan Kang yang sedang mengobrol. Sementara itu, Chung dan anak buahnya membuang dua mayat yang baru saja mereka bunuh. Jasung lalu bertemu dengan Kang dan di sana mereka saling menuduh jika kematian dua polisi tadi adalah ulah salah satu dari mereka. Dan di sini terungkap jika Kang menempatkan polisi lain di Goldmoon selain Jasung, dan orang itu adalah orang yang Chung bunuh kemarin. Lalu datanglah seorang bernama Jang Suki yang merupakan wakil ketua Goldmoon. Sesuai rencana jika sekarang Jasung akan menjadi pendamping Jang. Kang menyuruh Jasung untuk memanfaatkan Jang guna mengambil alih Goldmoon. Kang juga memberitahu jika data kepolisian telah diretas oleh kertas Cina bayaran Chung. Dan dengan kata lain, berkas milik Jasung juga pasti terikut. Dan benar saja di tempat lain Chung telah mengantongi berkas milik Jasung. Namun Chung masih membiarkan Jasung untuk hidup entah apa alasannya. Kang berkata jika Jasung akan aman karena pada hari ini Chung akan berakhir karena Li dan anak buahnya sudah bergerak. Lalu sudah memperlihatkan Chung yang berada di parkiran dihampiri sebuah mobil yang langsung menabrak ke arah dirinya. Dan pada saat itu semua mobil yang berada di parkiran hidup dan keluarlah orang-orang Li. Pertarungan antara Ging Chung dan Li pun tak terelakkan. Lalu Chung melarikan diri ke sebuah lift dan ternyata di dalam sana telah berisi geng Li. 경찰들 용간에 놀아나는 거 쟤걔 호구로 보이더냐 이 씨발짱. Setelah kejadian itu, Jasung datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Chung yang terluka parah. Dengan begitu, Li telah menyeret orang-orang ke dalam kekacauan dan harus ada seseorang yang menyelesaikan kekacauan ini. Lalu Jasung melihat istrinya yang berada di rumah sakit karena dia mengalami keguguran. Lalu Shin memperlihatkan Kang yang mengobrol dengan direktur dan membahas jika sekarang Jasung telah mengambil alih Goldmoon karena dua kandidat calon ketua sudah tidak ada.
Jasung kemudian ditelepon untuk ke rumah sakit dan ternyata Chung masih tersadar dan meminta untuk berbicara dengan Jasung. Chung mengatakan jika sekarang waktunya untuk Jasung memilih pihaknya. Dan juga Chung telah menyiapkan hadiah untuk Jasung di brankas kantornya. Chung pun telah meninggal, di acara pemakamannya Jasung dibisiki sesuatu oleh Jang. Jasung lalu masuk ke kantor Chung dan mengambil hadiah yang Chung siapkan. Di sana Jasung mendapatkan jam tangan yang sangat mahal. Sementara itu, Lee telah keluar dari penjara karena kurangnya barang bukti. Keluarnya Lee itu telah diawasi oleh anak buah Jasung. Lalu Jasung dihampiri oleh Jang dan disuruh untuk masuk ke mobilnya. Di dalam perjalanan, mobil yang Jasung tumpangi melaju dengan sangat cepat. Dan ternyata Jang membawa Jasung ke sebuah tempat yang dimana tempat itu sudah berisi tim pukul yang siap untuk menyerang. Tujuan Jang untuk membunuh Jasung adalah agar Kang bergantung kepada dirinya. Sementara itu, Lee yang sedang duduk di ruangannya dihampiri anak buah Jasung yang sudah siap bertarung. Lalu dia mengucapkan selamat untuk Jasung karena dia tidak menyangka jika Jasunglah yang akan menjadi pemimpin Goldmoon. Di tempat lain, ternyata orang-orang yang telah Jang siapkan malah memukuli dirinya. Di tempat rapat pemilihan, diumumkan jika Ketua Jang mengundurkan diri dari pencalonan karena alasan pribadi. Dan dengan itu, kini Jasunglah yang menjadi Ketua Goldmoon. Bersama dengan itu, Kang telah terbunuh karena ulah seseorang yang menyerangnya. Lalu Jasung kembali mengingat pada saat dia masih menjadi polisi dan diberi tugas khusus sampai menjadi dirinya yang sekarang. Dan film pun selesai.